Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghormati Bapak Subid Bidang B4D dan kami menghormati Bapak Subid Bidang Pelayanan dan teman-teman semua. Marilah bagi Bapak-Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersama-sama nanti belajar untuk mengamandu untuk pengisian belangko apa yang disebut namanya SPOP atau surat pemberatan objek pajak sama LSPOP, lampiran pemberatan objek pajak. Itu ada dua, nanti mohon dibuka dari awal Mas untuk SPOP-nya. Sampun Bapak Ibu dibuka. Di halaman pertama yang surat pemberitahuan objek pajak, halaman 14. Halaman 14. Sudah semua di halaman 14. Nah, di situ ada poin 1, jenis transaksi. Jenis transaksi itu meliputi ada 1 perekaman data, 2 pemutakhiran data, 3 penghapusan data. Mulai dari apa nih? 1, perekaman data. Itu nanti pada waktu pengisiannya boleh ditanda silang. Apa yang dimaksud dengan perekaman data? Apabila nanti Bapak menemukan objek pajak, baik itu tanah tidak ada bangunan ataupun tanah ada bangunannya, itu belum mempunyai SPPT PBB. Jadi wajib pajak itu dia punya sebidang tanah tapi belum memiliki SPPT PBB, itu masuk ke kolom perekaman data. Kolom yang kedua, pemutakhiran data. Nah, kalau yang pemutakhiran data itu berarti wajib pajak sudah memiliki SPPT PBB. Jadi nanti wajib pajak sudah punya sertifikat, ada PBB, SPPT PBB-nya itu masuk ke pemutakhiran data. Poin yang ketiga, penghapusan data. Penghapusan data itu bisa terjadi apabila wajib pajak itu memiliki sebidang tanah, tapi SPPT-nya ada 2, itu bisa dikatakan double SPPT. Atau mungkin wajib pajak menghendaki karena dia memiliki 2 sertifikat, 2 SPPT mau dijadikan 1 SPPT, itu bisa. Nah, itu nanti SPPT yang kedua bisa dihapuskan dengan adanya nanti proses penggabungan yang namanya penggabungan data. Nah, untuk dari ketiga kolom tersebut nanti yang paling pokok yang untuk penghapusan data, karena kalau double nanti memang benar-benar double. Yang kedua, kalau minta penggabungan dari 2 SPPT menjadi 1, itu diwajibkan yang akan dihapuskan harus lunas bagian. Nah, untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut sudah lunas atau belum, Bapak bisa koordinasi, konfirmasi atau lihat nanti di JSS, membuka online di JSS itu yang mengenai dengan PBB. Nah, nanti bisa mengetik NOP-nya. Nah, itu NOP-nya berapa? Itu nanti kita masuk ke NOP nomor objek pajak, itu nanti NOP-nya dimasukkan ke situ akan keluar tagihannya. Itu diwajibkan lunas kalau mau untuk digabungkan atau dihapus datanya. Karena di sistem kita kalau masih ada tunggakan itu tidak bisa dihapus.
Monggo Pak Jarwo. Nah ini senior kita Pak ini yang sudah mengikuti pemilihan kasus data sudah 4 tahun ya Pak Jarwo. Pak Jarwo nanti bisa di lapangan bisa koordinasi dengan Pak Jarwo. Oke, kita lanjut ya. Poin 2, NOP nomor objek pajak. Nah itu PR itu provinsi dari 23471 itu jelas kalau untuk nomor pengisiannya 3471 untuk kecamatan Umbulaja itu 040 itu untuk kecamatan Umbulaja itu 040. Nah, untuk kelurahan 001 itu Giwangan contohnya, 002 Solo Sultan itu contohnya. Iya. Nanti blok berapa Bapak yang dapat jatahnya di blok berapa, nanti nomor urutnya berapa. Nanti untuk di lapangan Bapak dibekali dengan DHR juga. Nanti kan untuk pengisian untuk NOP-nya 3471040 ya. Nanti dapat Bapak kelurahan mana, kalau Giwangan 001, kalau Pandian 003. Bloknya itu kelurahan mana? Giwangan 001. Terus nanti setelah nomor urut setelah bloknya baru nomor urut. Nah nanti mungkin dari nomor 01 atau mungkin karena di blok 7 itu nanti ada yang dibagi 2 atau yang enggak. Nah nanti diawali dari yang merupakan jatah dari ibu atau bapak masing-masing, itu pengisiannya. Gimana Pak? Itu ya pengisian ya 3471040001 blok berapa 007 baru nomor urut 00010. Oke. Lanjut untuk nomor 3 no bersama itu dikosongi saja karena untuk no bersama ini istilahnya no khusus bagi nanti kalau memang nanti kalau ada apartemen itu menggunakan no bersama. Mungkin yang di Jalan Romanus Solo Sultan itu karena apartemennya juga belum jadi belum bisa untuk kita data ya, mungkin karena itu baru taraf pembangunan nanti khusus dari kita yang akan mengerjakan ya kalau yang apartemen. Poin 3 nomor bersama dikosong aja Pak J. Terus lanjut masuk ke A, informasi tambahan untuk data baru. 4 NOP asal. Nah itu tadi contohnya apabila terjadi pemecahan sertifikat, umpamanya dari Pak Budi sudah almarhum sudah meninggal dunia, dia mempunyai 4 ahli waris. Nah setelah sertifikat tersebut dipecah menjadi 4 karena sudah turun waris, diwajibkan untuk SPPT-nya diterbitkan masing-masing sesuai ahli warisnya. Nah nanti NOP asal itu maunya dia mempunyai SPPT harus 1, NOP-nya 3471001001007001 dimasukkan ke NOP asal. Nah nanti dari keempat sertifikat tersebut nanti ada yang menggunakan NOP yang asli induk. Yang ketiga pecahan tadi itu nanti NOP-nya yang akan memberi dari kita, dari petugas, dari pendamping nanti yang akan memberi NOP-nya. Karena dari 1 SPPT nanti akan terbit menjadi 4 SPPT karena dengan adanya pemecahan sertifikat. Lanjut ya. Untuk poin 5 nomor SPPT lama itu dikosongi saja. Kita lanjut ke B, data letak objek pajak. Nah, data letak objek pajak itu mungkin kalau yang di jalan itu nanti bisa disingkat kalau jalan itu JL, itu nanti ada di buku panduan pengisian, itu JL itu jalan.
G itu gang itu GG, kalau desa itu DS dan seterusnya. Mungkin nanti kalau masuk di perumahan nanti juga ada udah masuk ke poin yang ke blok atau kafling atau nomor berapa. Kita masuk ke 6 itu tadi jalan apa, mungkin jalan perintis kemerdekaan nomor berapa, atau mungkin gang Leo bisa, gang Pare Anom, gigi Pare Anom, hurufnya huruf kapital enggak huruf besar ya. Nah mungkin pada waktu pengisian nanti di lapangan kalau Bapak sudah yakin langsung ke dengan pulpen bisa, tapi kalau masih masih ragu nanti pakai pensil dulu, nanti setelah diklarifikasi bisa dipakai dengan pensil. Lanjut ke 7, nah itu blok, kafling, nomor. Nah itu kalau blok itu perumahan, mungkin di perumahan Jalan Sorogening itu ada Merapi ya, Sagraha itu C berapa, itu ada nomornya itu C berapa, C1, C2. Kalau kafling itu di perumahan tapi istilahnya belum ada bangunannya, itu kafling berapa. Nah nanti kalau Bapak dan Ibu masuk di perumahan, kalau itu perumahannya masih dalam tahap masih pembangunan, ada yang belum dibangun atau ya, belum selesai, ada yang masih kata kapling yang belum terjual. Nah itu Bapak bisa minta set plan-nya. Pasti di situ ditunggui oleh pemborong sama mandor. Nah itu biasanya dia pasti ada minta set plan perumahan tersebut. Nah kalau Bapak sudah mendapatkan set plan-nya itu nanti bisa mempermudah untuk melakukan pendataan. Seperti itu. Lanjut ke poin 8, kelurahan. Nah itu dimasukkan kelurahan Pandean, Banyuwangan atau Solo Sutan. 9 RW, RT. Nah, nanti untuk di data diletak objek pajak jangan sampai keliru RT RW-nya aja. Karena kalau nanti itu keliru akan SPPT tersebut akan jatuh ke RW yang umpamanya RW 01 itu ada berapa RT sampai 05. Nah itu kadang-kadang kalau RW 1 kan cuma sampai 05, kok ini RT 06. Nah nanti jatuhnya bisa sampai ke RT 06. Mungkin ada pemekaran RT aja. Nah ini ikut RW mana, harus jelas. Untuk pengisian RT RW-nya jangan sampai keliru, karena itu nanti memicu untuk SPPT akan jatuhnya tidak ke RW yang ditunjuk atau letak objek pajak di RW berapa. Ini lanjut ya. 11 nomor persil. Nomor persil itu nomor sertifikat. Nomor sertifikat itu ada SHM, ada HGB. Mungkin kalau masih belum bentuk Garuda itu ada mungkin letter C, perpoding, atau mungkin petok yang data lama masih dengan bahasa Jawa itu. Nah itu nanti bisa dilihat di contohnya seperti ini. Kalau di sertifikat itu jelas nanti di ini Pak Bensewu, di sini sertifikat ini nomor HM berapa. Nah itu nanti dimasukkan. Kalau HM gitu aja boleh, atau M boleh nggak apa-apa. Kalau HGB, GB atau B berapa boleh, itu dimasukkan. Kalau perponding masih bentuk perponding atau letter C nanti F, ver gitu aja nggak apa-apa, boleh. Karena kan
berbeda-beda status di sertifikat, ada SHM, HGB atau masih perponding. Kalau di wilayah Umbul Harjo mungkin kalau tanah keraton mungkin bisa dikatakan ada atau enggaknya, kita nggak ada nih, nggak ada yang kalau keraton Umbul Harjo. Nah itu kan lebih enak, karena kan kalau itu tanah keraton, nah nanti harus ada surat kekancingan. Contohnya kan kemarin kita melakukan pendataan yang kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kita masuk ke keraton Panembahan dan Kadipaten, itu kan harus ada yang SHM, HGB, ada tanah keraton, itu adalah surat kekancingan keraton. Tapi itu Kementerian Umbul Harjo di Jawa tidak ada. Sultan Gun SG, ya itu kan tanah keraton. Nah itu ada surat kekancingan dari keraton. Belum ada, tapi sudah ada yang menempati. Kalau yang menempati biasanya ada. SG belum ada plannya yang sudah ada. Nah itu plannya berarti kan sudah ada nomornya di situ. Ya itu bisa dimasukkan. Apa sudah sertifikat atau menerangkan tanah tersebut milik Paku Alaman gitu toh? Ya itu aja dimasukkan, nggak apa-apa. Karena kalau yang ditempati dihuni itu biasanya ada surat kekancingan. Menempati rumah sewa tetap nanti untuk SPPT tetap nama pemiliknya, nomor pelsernya. Nah jadi gini, nanti untuk melakukan pendataan ini, kalau memang subjek pajak tersebut tidak ada perubahan apapun, saya sampaikan ya, tidak ada perubahan apapun, bisa ditetapkan sesuai data yang lama. Tapi tidak ada perubahan apapun loh ya, baik pemiliknya. Biasanya kalau tidak ada perubahan apapun itu nanti subjeknya yang kita tetapkan. Tapi kalau ada perubahan bangunannya, kita ukur ulang. Tidak apa-apa. Tapi kita jangan merubah nama subjeknya. Ya. Matang ya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke ya. Untuk tanah Pemkot yang digunakan untuk fasum, contohnya RTHP, Balai RW, kalau itu memang benar sudah milik Pemkot, fasum itu ada kita nanti ada koordinasinya dengan di pendampingnya, nanti dikonfirmasikan pendampingnya, karena kita kan punya data mas, kalau itu memang tanah untuk Pemkot. Nah itu nanti fungsinya subjeknya itu umpamanya yang untuk ruang terbuka hijau ya ruang terbuka hijau, atau mungkin balai RW ya balai RW. Nah, nanti dengan koordinasi mas dengan pendampingnya nanti. Nanti kan dari pendampingnya akan dikasih informasi kalau itu memang tanah dari kita kan biar dikoordinasi dengan aset. Ya. Jadi yang benar-benar fasum itu bisa dikatakan fasum untuk fasilitas umum itu digunakan untuk umum dan itu tidak dikenakan untuk biaya sewa atau apapun. Jadi benar-benar untuk fasilitas umum. Mungkin sampai situ ada pertanyaan? Nanti Ibu untuk melakukan pendataan ini kita bekali dengan peta blok juga Bu. Nah peta blok nanti yang Ibu bawa itu
merupakan gambaran lokasi. Nah nanti di situ sama DHR tadi Bu. DHR itu umumnya ini blok 7 nomornya 001. Nah di DHR itu tertera, oh ini punyanya data lama kita itu. Nah nanti kan bisa konfirmasi Bu, ini punya siapa toh? Nah, mungkin kalau istilahnya ibu tidak ketemu dengan pemiliknya langsung, kan kita di data tadi di tadi ada namanya, kalau dia membangun. Nah, dengan membangun tadi seharusnya kalau di kota, di kota itu harus ada IMB-nya. Biasanya di apa tuh dipasang pelang yang warna hijau itu. Nah, itu di situ kan ada menyebutkan nama, nomor sertifikat, fungsi bangunan, luas tanah, luas bangunan berapa. Nah itu bisa dituliskan itu, dimasukkan aja datanya. Belum ada, diukur manual. Nanti kan Bapak juga kita bekali dengan meteran Pak. Diukur aja. Dalam Pak. Di luar kota, J. Jadi gini Bapak, kalau untuk subjek pajak yang memang benar-benar tidak bisa ketemu, ya dong, itu namanya tidak usah di subjeknya tidak usah diubah. Tapi kalau itu menemukan bangunan, data aja bangunannya. Kan suatu saat Pak Nun Sewu, suatu saat wajib pajak karena tidak domisili di Jogja. Di tahun kemarin mungkin tanah saya baru tanah kosong, kok sekarang ada bangunannya, kok bisa berubah ya? Nah nanti kan wajib pajak pasti akan konfirmasi dari mana data ini. Nah setidaknya dia akan ke kantor BPA di Kota Yogyakarta akan konfirmasi. Nah kita cocokkan dengan nanti hasil Bapak yang dari hasil survei tadi, apakah ini benar nama Bapak? Rumahnya letaknya ini ada ini. Nah akan kita sampaikan. Ngoten Pak nggih. Kita lanjut nggih ke C, data subjek pajak. Nggih. Bangunan lama. Oh gitu, nggih, terima kasih. Untuk penambahan bangunan itu bangunannya menempel atau terpisah, nanti bisa dibedakan. Kalau itu memang dari satu, prosentasenya minimal separuh Mas dari bangunan G. Bisa juga gini Mas, bukannya separuh ya, sebenarnya gini. Dia menambah untuk garasi atau mungkin teras depan, ya. Nah itu memang kita secara pengukuran kalau itu gandeng dari satu, ya loh, kita utuh Pak. Nanti cuma di belangko L spoknya itu ada renovasi. Nah nanti dijadikan satu. Kalau itu jadi satu bangunan induk menempel, itu diukur jadi satu Mas. Jadi satu. Terpisah. Nah nanti L spoknya 2, data bangunannya 2. Jadi memang ya mohon maaf ya istilahnya kalau ada penambahan bangunan yang nempel jadi satu, seolah-olah dia merenovasi seluruhnya. Nah gitu. Karena kan nanti di bangku L spoknya itu dibangun tahun berapa, ada renovasi tahun berapa. Tapi iya, tapi kalau terpisah, nah itu ada 2 L spok. Yang bangunan induk bangunan lama dimasukkan bangunan 1, yang bangunan 2 dibangun tahun berapa. Nanti dinilai nilainya akan berbeda. Yang bangunan lama ya tetap dengan NJOP lama, yang baru ya dengan NJOP yang baru. Nanti itu akan masuk ke situ Pak. Nanti kalau udah pengisian ke bangunan, kita ke spot dulu ya. Lanjut ya. C,
C. Data subjek pajak. 12. Nah, itu ada status kepemilikan. 1 pemilik, 2 penyewa, 3 pengelola, 4 pemakai, 5 sengketa. Nah, nanti kalau menemukan yang ini, ya kalau Bapak menemukan yang nomor 5 sengketa, diabaikan saja, jangan didata. Karena memang objek tersebut baru ada sengketa, dilewati saja. Mungkin Bapak yang tadi sampaikan, atau mungkin penyewa, pengelola atau pemakai, ya toh. Itu kalau menghendaki si pemilik tanah itu untuk di poin penyewa atau pemakai atau pengelola, tapi sepengetahuan si pemilik tanah. Oh, itu bisa sewakan, oke, bisa disewakan. Tapi nanti untuk subjeknya tetap si pemilik tanah. Tapi kalau istilahnya yang mudah aja, nggak usah kita repot ya Pak. Karena itu kan cuma istilahnya, yang penting datanya itu sesuai KTP pemilik Pak. Ya masukkan aja pemilik, itu aja. Lanjut ya, 13. Nah, mungkin pekerjaannya si pemilik tanah tersebut apa, nanti bisa diisikan di situ. Kalau tidak ada di situ, kasihkan di poin 5 lainnya. Nanti untuk poin 14, umpamanya nama seseorang itu pakai gelar. Nah, itu gelarnya nanti dikasihkan ke belakang. Umpama namanya Bapak Budi SH di belakang, atau Doktor DR itu di belakang, Profesor itu dikasihkan di belakang. Nah, nanti kalau mungkin subjek pajak atau wajib pajak mempunyai NPWP, ya bisa dimasukkan NPWP-nya. 16 itu nama jalan, kalau di pinggir jalan, kalau di dalam KTP-nya mungkin di kampung, ya KP, atau mungkin dia orang, istilahnya kalau di kita Bantul kan masih disebut desa Siti Mulyo Piungan. Nah, itu di desa mana. Terus nomor 17, blok kapling nomor itu kalau di Umbul Harjo UH1, UH2, UH3. Nah, dengan di UH tadi ada yang UH2 itu pakai angka 2, ada yang Romawi. Mungkin ada yang masih ditemukan seperti itu ya. Ngikuti saja Pak. Karena kan istilahnya apa ya? Cuman perbedaan dalam penulisan. Mungkin pakai Romawi atau dengan huruf. Kalau di Mulyorejo sampai UH7 ya, karena ada 7 kelurahan. Nah, kalau itu mungkin dalam saya sampaikan tadi ada pemecahan. Karena sudah turun waris, kok nomornya sama. Nomornya UH1-119. Karena satu keranda istilahnya, dan nanti dikonfirmasikan. Jenengan kayak A, B, C, monggo boleh. Tapi kan namanya sudah beda, ahli warisnya. Cuma namanya, nomor rumahnya karena sama kan, UH1-119. Nah, nanti dikasih A, B, C boleh. Tunggu ya, lanjut ya. Untuk nomor 18 kelurahan itu jelas. Terus nanti ini RT RW tertera di situ ya, di KTP. Di KTP tertera RT RW-nya berapa. Pokoknya nanti di KTP itu disamakan saja. Kalau yang mungkin di kabupaten ya itu
karena di kabupaten itu istilahnya kan masih ada dukuh ya, itu RW-nya bisa nggak ada yang sudah ada yang belum, cuma tertera itu RT-nya tok. Ya kalau RW-nya memang belum ada ya kosongnya aja, dicoret aja. Pada intinya untuk subjek pajak itu nama atau nomor alamat yang sesuai dengan KTP si pemilik tanah. Ngerti nggih? Untuk lanjut untuk kota atau kode pos, nah mungkin untuk kota itu istilahnya kelurahannya Basmati, Semarang Gede, kota Yogyakarta, kode posnya kan kalau kota Yogyakarta 55166 kalau salah. Itu tergantung ada yang kelurahan Pak ini, ya itu dimasukkan. Sama Pak itu isinya nomor 21 poinnya itu sama. Nomor KTP itu monggo dalam pengisian KTP jangan sampai salah satu nomor yang tertera di KTP keliru. Karena kan sudah eKTP, nanti kalau itu beda satu angka aja keluarnya beda. Mungkin untuk yang C, data subjek pajak, ada yang ditanyakan? Pak, kaitan dengan waris yang mungkin belum ada surat pembagian warisnya formal. Kita kan masih banyak dari kita itu secara formal belum ada sertifikat warisannya itu, tapi masih sudah dimiliki beberapa orang. Masih utuh ya? Ya. Tanahnya masih utuh. Ya, masih. Tapi si ahli waris sudah menempati di situ ya Pak. Nah, banyak itu. Nah nanti kalau ditemukan yang seperti itu, luas tanah di SPOP-nya itu tetap sesuai luas sertifikatnya. Disamakan rumahnya itu ada 500, ya tetap 500 meter. Cuman bangunannya nanti kan ada belangko SPOP Pak itu yang di sini. Nah itu bangunannya ada berapa? Diukur satu persatu dimasukkan jadi satu nanti. Jadi untuk di luas sertifikat kita tetap dokumen penunjangnya adalah sertifikat untuk luas tanahnya. Karena dia belum turun waris, itu tidak bisa kita memecahkan si A dapat berapa, B berapa, tidak boleh. Kita harus dokumen pendukungnya sertifikatnya. Kalau dia mau istilahnya ada berapa bangunan itu ya masukkan bangunannya. Nonton Pak ini. Perluan alamat RT RW dengan berbeda nama RT atau nomor RT RW bisa dibetulkan gitu aja. Kayaknya dibetulkan sekalian. Okay. Jadi umpamanya ada pemekaran tadi loh Pak. Kalau yang diletak objek pajak yang B poin B, karena dengan ada pemekaran, nah itu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena ada banyak pemekaran untuk RT. Ini masalah alamat aja sih dari SPPT itu kan alamat. Mesti dari RT 28 lokasinya, tapi di sini ada 30 gitu ya. Ya nanti disesuaikan dengan lokasi bidangnya tersebut, disamakan. Nanti langsung lanjut di data tanah. Nah itu nomor poin 23 luas tanah, itu kan jelas di sertifikat menunjukkan luas tanahnya berapa. Masih satu bidang sertifikat, tetap sertifikatnya kan kita kita masukkan karena istilahnya dia sudah merelakan atau dipotong untuk jalan umum tapi belum merubah sertifikatnya. Biarpun itu sudah ada kerelaan dari si pemilik tanah, tapi dengan keluasan yang masih tertera di sertifikat masih utuh, ya kita masukkan. Iya, tetap kena, gitu. Iya. Itu konsekuensinya Pak Nun Sewu, memang datanya sertifikat seperti itu. Karena kan secara hukum Pak, secara administrasi ya. Sekarang bagi orang tuanya dia merelakan itu untuk jalan, tapi sertifikatnya masih utuh.
Nah suatu saat akan turun waris atau mungkin dijual, ya tetap kena Pak, jalannya itu masuk ke dalam keluasan sertifikat. Kecuali dia sudah merubah ke BBN, karena ini sudah saya lepaskan untuk tanah dengan kepemilikannya itu baru kita bisa pakai. Tapi kalau belum ada perubahan biarpun itu tempat umum, ya tetap sertifikatnya. Apa Pak ya? Ke-24 zona nilai tanah. Nah, nanti Bapak dengan dibekali dengan DHR itu ada yang namanya zona nilai tanah. Nah mungkin nanti mohon untuk pengisian zona nilai tanah itu ada huruf kapital lah, A, B atau mungkin A, C atau AD, jangan sampai keliru karena itu menentukan nilai NJOP tanah di bidang tersebut. Karena nilai NJOP tanah itu menentukan letaknya, mungkin kan karena dia di pinggir jalan sama yang di dalam itu jelas berbeda. Itu dua huruf Pak, A, B, A, C, A, D atau mungkin yang lain itu dua huruf. Nanti jangan sampai keliru sih. Nanti kalau Bapak sudah dibekali DHR-nya ada Pak di situ. Karena di data DHR itu menyebutkan nama si pemilik tanah, data yang kita miliki itu baik nama, luas tanah, bangunan, NJOP, baik tanah atau bangunan ada di situ. Lanjut ke poin 26 ya. Jenis 25 jenis tanah. Itu tanah plus bangunan, kafling siap bangun, tanah kosong atau fasilitas umum. Nah nanti kalau Bapak menemukan di lapangan itu, oh ini ada bangunannya, tanah dan bangunan, nah, berarti jenisnya jenis tanah dan bangunan. Kafling siap bangun, kafling itu perumahan. Jika udah ada pondasinya, itu masuk ke kafling siap bangun. Tanah kosong berarti memang tanah tersebut belum pernah dibangun, atau mungkin pernah dibangun tapi bangunannya dibongkar. Itu bisa juga nanti menjadi tanah kosong. Terus 4, fasilitas umum yang tadi Bapak sampaikan, mungkin ada LTHP atau apa, kalau itu memang sudah fasilitas umum di poin centang silangnya di fasilitas umum. Lanjut ya, ke sebaliknya data bangunan. Tadi yang Bapak sampaikan tadi, surat istilahnya sertifikatnya masih utuh tapi ahli waris sudah menempati di situ. Nah itu kan dihitung bangunannya ada berapa, jumlah bangunan. Masih sesuai sertifikat. Iya, luas tanahnya sesuai sertifikat. Tapi untuk bangunannya ada berapa? Ada 2, 3, 4, masukkan semua. Berarti ada Pak. Kan subjek proyeknya kan kadang-kadang sudah meninggal terus bagi waris kan ada tempatnya. Iya. Terima kasih. Saya Cakulia Pak dari Perubahan Keuangan. Ini banyak kasus ya, misalnya tanah yang belum dibagi waris tetapi sudah ditempati. Nah, itu kaitan dengan subjek pajaknya di SPPT itu nanti sesuai dengan sertifikat atau gimana? Iya. Jadi kan bikin pemiliknya siap, sudah meninggal. Ya. Jadi dia sertifikat atas nama si A, tapi kan mungkin di realnya di lapangan sudah milik si A, si B, C dan D gitu anak-anaknya atau berapa sih? Iya. Untuk pengisian di spoknya itu, kalau memang orang tua sudah meninggal dunia tetap dimasukkan nanti dalam kurung almarhum ALM, karena data fisiknya masih seperti itu. Atau mungkin kalau mau dibubui salah satu ahli waris, kesepakatan salah satu ahli waris tetap track garis miring Pak. Pokoknya anak yang berapa yang disetujui, tapi nanti ada tambahan lagi CS
karena pemegang haknya masih bersama. Tapi untuk nama almarhum tetap dimasukkan. Berarti dalam arti kita membaca tanah tersebut sudah belum turun waris, atas namanya masih orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi nanti kalau SPT-nya ya dia masing-masing satu nama itu. Satu nama. Tapi kalau sebelumnya, sebelumnya sudah mempunyai SPPT sendiri-sendiri kan ada juga Pak. Karena kan kita limpahan dari pemerintah pusat ya. Tanah tersebut padahal masih utuh, ya dong. Tapi dia sudah memiliki sertifikat masing-masing, ya dong. Karena dulu asasnya gini Pak, kalau nggak salah pada waktu dipegang oleh KPP itu undang-undangnya berbunyi siapa yang menempati sebidang tanah, baik itu berdiri sebuah bangunan atau tidak, itu bisa dibuatkan atau dicetakkan SPPT. Karena SPPT bukan merupakan hak milik, cuma alat bukti untuk pembayaran, gitu. Nah, dengan adanya di pemerintah daerah, kita tertibkan Pak. Dengan adanya dia sudah memiliki, karena sertifikat yang masih satu, nanti yang sudah memiliki akan kita hapus, akan kita jadikan satu. Ya tetap jangan diabaikan Pak. Di data Pak. Nah nanti di situ ada yang sudah menerima siapa saja. Umpamanya ahli warisnya ada 4. Nah 4 ahli waris itu masih sudah memiliki satu SPPT. Sudah toh? Nah kita cocokkan dengan sertifikatnya. Nanti kita gabung Pak. Jadi satu SPPT itu akan kita isi sesuai dengan luas sertifikatnya. Luasnya berapa? Kita masukkan di situ semua ke satu knob yang kita ambil. Yang kita ambil satu knob. Nah nanti untuk bangunannya L stop tadi bisa berapa? 4 L stop. Yang ketiganya mohon maaf kita hapus. Jadi biar data kita valid Pak. Satu SPPT, satu sertifikat. Nanti wajib baca, saya sudah punya SPPT kok kenapa dihapus? Karena memang mengharuskan untuk ketepatan dokumen pendukung itu satu sertifikat, satu SPPT. Iya, nanti bangunannya kan dijadikan satu. Ya. Nah, dengan adanya penghapusan tadi saya sampaikan itu harus lunas terbayar dulu. Tidak ada tagihan. Malam ya. Tidak ada penghuni. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini kan ada suatu kasus gitu, ada tanah itu pemiliknya kita nggak tahu. Terus di situ itu banyak dibangun bangunan tanpa izin, walaupun bangunan itu semi-permanen. Itu apakah nanti kita juga mendata tersebut? Gini Pak Hasil. Kalau menemukan hal yang seperti itu, mungkin Pak RT atau Pak RT sudah nggak paham ya itu dari sopo, gitu. Nah, karena dengan tidak diketahui benar pemiliknya, tapi di situ ada bangunannya, ya inilah kita fungsinya untuk pendataan Pak. Masukkan saja bangunannya berapa, tapi nama subjeknya disesuaikan dengan DHR-nya. Kan Bapak nanti dibekali DHR, namanya di situ punya Pak Budi ya, masukkan aja. Bangunannya kita dimasukkan, ada jumlahnya berapa dimasukkan. Tidak sama. Nah nanti suatu saat kalau itu akan proses, baik itu akan diturun waris atau jual beli, pemiliknya akan kaget istilahnya, loh
selama ini saya ini tanahnya kok tanah kosong ada bangunannya, dia akan komplain. Nah dengan adanya itu akan kita tidak lanjuti. Nah Bapak merasa nggak di bidang tanah itu akan dibangun atau enggak? Nah dengan kondisi sekarang ada bangunannya Pak, mau nggak mau dia harus tanggung jawab. Biar dia nanti misalnya dengan administrasinya yang menempati akan dikenakan biayanya, baik itu nanti sewa atau apa gitu. Pak. Mungkin lanjut ke F, pernyataan subjek pajak. Nah, nanti Bapak mendata data tersebut di suatu objek pajak tadi, nama subjek pajaknya diisi. Kalau nanti ketemu wajib pajaknya, namanya siapa, tanggal berapa Bapak mendatangi di lokasi tersebut, tanda tangan. Nah nanti kalau data itu Bapak sudah mendapatkan di subjek pajak, nanti bisa diulangi lagi ke subjek pajaknya. Besok SPPT subjek pajak yang Bapak terima itu akan seperti ini, sudah cocok atau belum? Jadi nanti wajib pajak akan sudah mengetahui perubahan apa yang terdapat sebelum ada pendataan ini. Ya itu tadi kalau ketemu dengan wajib pajaknya, nah nanti dimintakan langsung. Kalau tidak ya nanti istilahnya pendata superiornya atau nanti ke Pak RT-nya sebagai penanggung jawab. Jawab sebelum ke ini yang masih di data bangunan tadi. Apakah semua jenis bangunan ini kan tidak ada pilihan untuk kategorinya apa gitu. Apakah semua bangunan jauh misalnya katakanlah bangunan gede, misalnya bangunan yang semi permanen atau yang dimasukkan di sini yang masuk permanen misalnya tempo dan sebagainya. Nanti kalau sudah kita masuk ke kolom yang ini Pak, nanti akan kita jelaskan ke lampiran. Ya nanti kalau sudah menginjak ke situ akan saya jelaskan ke lampiran. Okay. Mungkin dari apa yang saya utarakan tadi sudah cukup jelas untuk poin sampai nomor 29. Nah nanti kan untuk yang C identitas pendata kan nanti Bapak dikasih stiker nih. Nah nanti pada waktu pendataan itu Bapak ke lokasi bidangnya di sana, ada nanti stiker yang ditempel di jendela atau di pintu objek pajaknya, nanti yang di sini ada Bapak mengisi. Oh saya sudah mendatangi objek pajak tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nanti Bapak kita bekali ke situ, di situnya. Nanti ditempel aja. Nah mungkin gini Pak, kita lanjut ya untuk skema lokasi objek pajak. Nah nanti apabila Bapak menemukan tadi Pak, kan Bapak sudah kita bekali yang namanya peta blok. Nah dengan adanya peta blok itu Bapak akan mengetahui di bidang mana toh. Oh 1, 2, 3 contohnya tadi ya. Nah karena dia belum turun waris, tetapi sudah mempunyai SPPT. Nah kemungkinan besar nomor SPPT yang diterima oleh wali waris itu sudah tergambar di peta blok, sudah tergambar. Nah dengan adanya penggabungan, karena sertifikatnya belum proses turun waris, nah nanti peta bloknya akan berubah. Nah nanti dengan di scan ini gambar sederhana aja, karena yang dihapus itu 0, 2, 3 dan 4. Bapak centang aja nanti di situ. Yang digunakan cuma 1. Karena dengan adanya proses penggabungan tadi. Banyak kan ada 4 SPT, nomornya 1, 2, 3, 4.
ada 4 SPT. Karena sertifikatnya belum waris, nanti digambar di sini. Yang nomor 2, 3 dengan silang aja. Oh ini karena ada proses penggabungan. Nanti kan akan merubah peta bloknya. Pakai pensil dulu tapi tebel, pakai pulpen atau spidol juga nanti kita untuk perlengkapan. Insya Allah nanti lengkap Pak. Semuanya udah kita bekali. Mungkin cukup jelas yang untuk belangko skopnya. Nanti kita lanjut ke lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Ini itu bisa dilihat, bisa dipesani. Lampiran surat pemberitahuan objek pajak. 1. Jenis transaksi, perekaman data, pemutakhiran data, penghapusan data, penilaian individual. Nah, apabila Bapak tadi menemukan objek pajak yang belum ada SPPT-nya, sama pengisiannya di perekaman data, atau mungkin di spot tadi sudah perekaman data tapi dulunya tanah kosong sekarang dibangun, berarti kan SPPT-nya awalnya baru tanah tok. Nah sekarang udah ada bangunannya, nah itu dimasukkan di perekaman data, berarti bangunan baru. Jadi data bangunan tersebut belum ada di sistem kita, belum pernah di entry, dimasukkan datanya. Jadi masuknya ke perekaman data. Yang kedua, kalau dengan bangunan tersebut sudah ada, ya tetap di nomor 2, pemutakhiran data. Tapi kalau menemukan di SPP-nya ada tanah bangunan tapi sekarang bangunannya dibongkar, penghapusan data, jadi nanti bangunannya kosong karena sudah dibongkar. Yang 4, penilaian individual. Nah untuk penilaian individual nanti bisa koordinasi dengan pendamping, karena untuk penilaian individual itu penilaian khusus Pak. Yang dikatakan penilaian khusus itu bisa dikatakan rumah tersebut sudah kategori rumah mewah. Misalnya sudah ya mewah tadi Pak, misalnya berapa, wah ini rumahnya seperti ini. Karena kan kalau rumah mewah nanti ada tambahan komponen. Contohnya kan nanti juga ada AC-nya, ada sistem pasang suryanya untuk pemanasan air atau itu tambahan seperti itu. Tapi untuk nanti istilahnya kalau menemukan yang itu nanti konfirmasi ya sama pendamping. Kalau yang ditemukan untuk bangunan-bangunan kita pada dasarnya pendataan ini bangunan-bangunan yang umum saja, istilahnya masih yang standar lah gitu. Tapi pasti ada yang individual. Kita lanjut ya ke NOP, nomor objek pajak sama seperti tadi 34 1 040 001 007 0002 003 0 itu ada 18 digit itu sama. Nah ini yang 3, jumlah bangunan. Nah itu tadi Pak, kalau menemukan di satu sertifikat itu ada berapa bangunan, nah bangunan bahasa itu makanya ada 5 ya, 05. Terus nanti yang keempat, bangunan ke berapa, 01, 02 sesuai fisik bangunan yang berdiri di atas sertifikat tersebut.
Jadi nanti lampirannya di sini bisa lebih dari satu untuk L spoknya, bisa lebih dari satu. Ya istilahnya keuntungan bagi Bapak, satu PKT nanti ada L spoknya 5, yang hitungannya nanti sesuai apa yang Bapak dapat. Ya, nanti ada Pak hasilnya nanti biar dijelaskan. Udah dijelaskan Pak ya? Belum ya, nanti ya dijelaskan untuk anunya sama dari BPKD nanti akan dijelaskan untuk anunya nih. Udah Mas Didi. Setiap pendamping sudah mengetahui semua Pak untuk anunya per spoknya. Spoknya itu kalau nggak salah 10.000 ya. 10.000 ya. Ah itu 10.000 Pak. Untuk satu spok, pengisian spoknya itu 10.000, L spoknya juga 10.000. Nah nanti kalau Bapak menambutkan bangunan di L spoknya itu ada 5 ya berarti 5 udah 50.000 ditambah satu spok berarti udah 60.000. Jadi Pak ini kan lembar ini pengisian ini 10.000. Per lembarnya 10.000, terus ininya juga 10.000 per lembarnya. Ya nanti kalau ada bangunannya lebih dari satu ya masukkan saja data. Nanti hitungannya per lembar. Nanti lagi. Terus kita masuk ke A, rincian data bangunan. Poin 5, jenis penggunaan bangunan. Nah itu kan bisa dipahami poin 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 16 bisa kriterianya bisa diketahui secara kasat mata lah istilahnya. Bukan kantor, bukan dua rumah, atau mungkin hotel atau wisma kelihatan.